Selamat pagi, shalom semuanya. Kita kembali melanjutkan contextual Bible reading. Pagi ini bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 27. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Dipersilahkan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk melarikan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, bacaan di pasal 8 kemarin berakhir dengan sebuah komitmen pelayanan luar biasa dari Paulus bahwa dia tidak ingin makan apa saja kalau itu menjadi sandungan atau membawa dampak kelemahan iman bagi orang yang dilayani. Nah, dengan komitmen totalitas itu, pertanyaannya, ya apa yang saya dapatkan dari semua itu? Ini menjadi latar belakang pasal 9, kita lihat bagaimana Paulus membicarakan banyak hal tentang hak dan kewajiban dia sebagai rasul. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-14 kita memperhatikan di sana ketegangan antara satu pihak hak dan yang kedua bagaimana dorongan untuk memberitakan Injil, motivasi yang benar itu tampak di sana. Ada beberapa ungkapan yang disampaikan Paulus berkenaan dengan bagaimana mengungkapkan hak dari seorang rasul. Ada beberapa yang kita bisa perhatikan di sini. Dia katakan, ya, bukankah aku rasul, bukankah aku bebas, orang bebas, dan bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, kalau memang jemaat Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan, maka dia berhak untuk memperoleh sesuatu dari jemaat itu. Dan di ayat 4 aspek yang lain dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jadi Paulus melihat beberapa aspek yang bisa diangkat ke permukaan untuk menolong jemaat Korintus menyadari bahwa pelayanan dari Paulus kepada mereka itu pelayanan yang betul-betul tulus, lurus, penuh pengorbanan demi kebaikan mereka dan tidak ada motif apa-apa. Tetapi sesungguhnya bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan berhak hidup dari apa yang dia kerjakan atau hidup dari Injil itu. Ya. Di dalam ayat yang berikutnya kita akan menemukan di sana, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapa yang menggembala kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Jadi ini aspek yang lain untuk menyadarkan jemaat bahwa ya sesungguhnya Paulus berhak untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan ya kepada jemaat itu. Ayat yang ke-10, atau tidak kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi ini penegasan Paulus, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi wajar kalau Paulus memperoleh sesuatu dari orang-orang yang dia layani. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Bahkan kalau kita tegaskan kaitkan dengan pasal 8, saya sudah habis-habisan untuk menolong kamu bertumbuh secara rohani, saya berhak untuk memperoleh sesuatu dari kamu yang saya layani. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 12 bagian B, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengenakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi ini yang menjadi keputusan komitmen Paulus dalam pelayanan. Apabila kita perhatikan kisah Rasul pasal 18, di sana Paulus pergi ke Korintus bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Mereka bersama-sama membuat tenda, menjual tenda itu, dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membiayai pelayanan, membiayai pemberitaan kabar baik itu. Dan terlihat di sini dengan jelas motivasi Paulus melakukan semua itu agar tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi, prinsip firman Tuhan itu ya Tuhan sudah menetapkan bahwa
mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Paulus mengambil sebuah keputusan untuk untuk melayani Tuhan. Dia mencoba untuk menggunakan segala resources yang ada di dirinya, keterampilannya untuk menghasilkan sesuatu dan mensupport pelayanan, ya apa yang kita sebut dengan pelayanan multifungsi itu. Nah, saudara terkasih, komitmen ini semata-mata demi kemurnian pemberitaan Injil, sehingga Injil tidak dicela oleh karena motif-motif yang salah, motif-motif yang buruk, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri berbicara bahwa Tuhan menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, bagian ini menolong kita untuk melakukan otokritik terhadap diri kita dalam hal sikap kita mensupport hamba Tuhan dalam pelayanan, dan juga untuk menolong kita memeriksa kalau Tuhan menyediakan, melengkapi kita dengan segala keterampilan, berkat melalui panggilan profesi dan seterusnya, sesungguhnya ada maksud Tuhan agar kita bisa mengerjakan pelayanan pemberitaan Injil itu dengan mensupport dari berkat yang Tuhan sudah berikan melalui profesi dan sebagainya. Dan itu begitu berarti, komitmen itu begitu berarti bagi pemberitaan Injil yang penuh dengan kemurnian. Ayat yang ke-15 sampai 18 di sini terkait dengan motivasi Paulus dan tekad dia dalam hidupnya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Dia tidak menggunakan hak yang Tuhan tetapkan bagi hamba-hamba Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditidakkan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk sombong, untuk membanggakan diri. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini satu motivasi Paulus dalam pemberitaan Injil. Bagi dia, kalau tidak memberitakan Injil, sebuah kecelakaan itu bagi dirinya. Mengapa demikian? Karena kesadaran dirinya bahwa hal memberitakan kabar baik itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan Allah kepadanya di ayat yang ke-17 bagian B. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan Allah kepadaku. Nah, jika demikian pertanyaan, kalau begitu upahnya gimana berkenaan dengan semua pelayanan yang dia kerjakan? Kesadaran diri bahwa hal memberitakan kabar baik adalah kepercayaan secara langsung dari Tuhan pada dirinya. Di ayat 18, Paulus kemudian memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi, dengan senang hati, dengan totalitas, dan dengan penuh pengorbanan dia memberdayakan semua yang ada pada dirinya untuk mendapatkan supporting system bagi pelayanannya, dan dia mengerjakan itu dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggung jawab, bahwa bagi dirinya memberitakan kabar baik adalah sebuah kepercayaan. Bahkan dia katakan, kalau saya tidak mengerjakannya, yaitu celaka bagi diri saya. Saudara yang terkasih, bagian ini kiranya menolong kita untuk sungguh-sungguh juga mengevaluasi hidup kita berkenaan dengan kesadaran diri terkait dengan pemberitaan kabar baik, bahwa sesungguhnya kesadaran diri Paulus biarlah menjadi kesadaran diri kita juga untuk mengambil sebuah sukacita melangkah dalam melayani, memberitakan kabar baik, tidak punya orientasi upah, belajar mempercayai bahwa dia yang mempercayakan itu memelihara hidup hamba-hambanya yang memberitakan kabar baik. Bagian yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-27, ini kita melihat bagaimana Paulus kemudian memikirkan dengan sungguh-sungguh, mengatur langkah-langkah, cara, metode, strategi begitu untuk bisa memberi impact yang lebih besar dalam pelayanan pemberitaan kabar baik itu. Ada dua pokok penting di sini yang kita lihat, ayat 19 sampai dengan ayat 23, yaitu kepemimpinan hamba dan kontekstualisasi. Ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi servant leadership adalah kunci pelayanan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, dan sesungguhnya ini adalah duplikasi
dari teladan Yesus yang melayani dengan prinsip kepemimpinan servant leadership, bahwa hidupnya melayani dengan memimpin dengan cara melayani, menghambakan diri seperti Kristus, dan itu yang punya dampak atau impact yang besar untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Ayat 20 sampai ayat 23 berbicara tentang implementasi praktisnya bagaimana dalam kerangka pengembangan pelayanan itu. Diperlukan sebuah penerapan prinsip kontekstualisasi di dalam memberitakan kabar baik. Bagi orang Yahudi, aku menjadi sama seperti orang Yahudi, supaya memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang di bawah hukum Taurat, menjadi sama seperti orang yang di bawah hukum Taurat, sehingga bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 21, bagi orang-orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Kemudian ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya dapat menyelamatkan mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalam dirinya. Apa artinya kontekstualisasi? Bahwa kita hadir dalam sebuah konteks komunitas, ya, Injil menjadi kabar sukacita bagi komunitas itu, dan kita memberdayakan segala yang baik dalam konteks itu untuk mengkomunikasikan kabar baik. Ya, tentu ya, tujuannya jelas untuk menangkan sebanyak mungkin orang, Injil boleh didengar sebanyak-banyaknya orang, dan doa kita agar boleh mendapat sebanyak mungkin orang yang mau merespon Injil. Yang kedua, caranya dengan menyesuaikan pada konteks setempat, lalu standar Injil tetap murni, ayat yang ke-23. Nah, leadership, servant leadership dan kontekstualisasi menjadi komitmen Paulus dalam pelayanannya untuk memberikan impact yang lebih besar. Tapi bukan hanya itu saja, dia menopang semua itu dengan strategi hidup yang sangat jitu. Ayat 24, ayat sampai 27, Paulus berbicara tentang bagaimana komitmen dia dan fokus tujuan hidupnya jelas, fokus life-nya itu dikatakan di sana bahwa dia itu tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, terkait dengan menata hidup pribadi, tentu ini sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan pemberita kabar baik. Tentu ada banyak di antara kita tidak hidup secara personal, tapi maksudnya hidup dalam kolektivitas, keluarga, famili, dan seterusnya. Betapa pentingnya orang tua bersama anggota keluarga punya satu tujuan, satu fokus hidup, dan melatih diri seluruhnya, saling kontrol satu dengan lain agar hidupnya itu punya impact yang besar terhadap pemberitaan ini. Jadi keteguhan, kemantapan keluarga, pribadi, lalu ada servant leadership dan kontekstualisasi pasti akan memberi impact yang besar terhadap pelayanan pemberitaan kabar baik. Pagi hari ini kita dapatkan satu amanat teks, kepemimpinan hamba dan kontekstualisasi adalah kunci keberhasilan untuk pemberitaan kabar baik. Dan aplikasi bagi kita, sudahkah kita menerapkan kepemimpinan hamba dan kontekstualisasi dalam pemberitaan Injil? Mari kita mengerjakannya bukan berorientasi upah, tapi karena kita sadar bahwa Dia yang sudah mempercayakan pelayanan itu pada kita akan memelihara hidup kita, dan itu menjadi sebuah dorongan dan sukacita yang besar untuk mengerjakan pemberitaan kabar baik, dan banyak orang mendengarnya, meresponnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita responi firman Tuhan pagi ini ialah kita dipenuhi dengan kasih Kristus supaya bisa bersaksi dengan tepat. Berikan pada kami hati yang terus mengasihi jiwa-jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Berikan
Berdoakan Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, haleluya. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Biarlah kita semuanya berdoa, dipenuhi dengan kasih Kristus, dan biarlah keberanian, ketaatan untuk jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan. Kita terus boleh bersaksi dengan disiplin dan dengan kesaksian yang baik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, firman-Mu terus kami respon. Kami terus mohon Tuhan terus dipenuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih Kristus untuk jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang belum memperoleh keselamatan hidup kekal, jiwa-jiwa yang masih terhilang, Tuhan, pakai hamba-hamba ini bersaksi, terus melatih diri, bersaksi dengan disiplin, dengan tujuan yang jelas, dan kami terus mohon penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Yesus, terima kasih.